Nama saya Radin Ayu Sarah, NIM 1731929. Selanjutnya akan menjelaskan bab 2 mengenai macam-macam teknologi AC masa kini di desain pembangunan. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis AC yang sudah sering kita lihat, yaitu AC split wall, AC kaset, AC sentral atau split duct, AC standing floor, AC window, dan AC portable. Kemudian akan dijelaskan teknologi yang ada di dalam AC. Yang pertama itu ada humidifier, dehumidifier, dan air purifier. Humidifier ini berfungsi meningkatkan kelembaban di dalam ruangan. Humidifier biasa digunakan di daerah 4 musim yang musimnya terlalu kering. Kemudian dehumidifier itu sebaliknya, dia menjaga kadar kelembaban udara di batas normal. Dehumidifier bekerja dengan cara menarik air yang terkandung dalam udara. Nah, air yang dikumpul itu harus selalu dibuang. Kemudian air purifier itu mengatur sirkulasi udara yang ada di dalam ruangan. Filter yang ada di dalam mesin ini akan menyaring debu serta partikel-partikel lain yang ada di udara. Nah, beberapa air purifier juga bisa menghilangkan bau. Kemudian ada heat pump. Heat pump itu alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari suatu tempat ke tempat lain. Ini dapat digunakan untuk tujuan pemanasan dan pendinginan. Cara kerjanya yaitu dia mengambil panas dari dalam dan mengeluarkannya di luar, itu untuk tujuan pendinginan, atau juga bisa mengambil panas dari luar dan mengeluarkannya di dalam ruangan, itu untuk tujuan pemanasan. Nah, heat pump ini ada beberapa tipe, yaitu air-to-air heat pumps. Dia itu menggunakan udara sebagai source-nya. Kemudian ada underwater atau underground heat pumps. Dia itu berada di bawah tanah menggunakan geothermal atau air sebagai sumber panasnya. Kemudian ada hybrid heat pumps, yaitu gabungan antara keduanya. Selanjutnya ada membrane-based air conditioner. Teknologi ini memaksimalkan sifat pendinginan air untuk mendinginkan udara. Ini memberikan solusi pendinginan tanpa menggunakan zat pendingin atau zat kimia berbahaya lainnya. Cara kerjanya yaitu, pertama, udara panas dan lembab masuk ke dalam mesin membrane dehumidification module. Kemudian, lembaran membran menyerap air dalam udara panas dan lembab tersebut. Nah, air yang dihasilkan dari hasil penyerapan itu disaring, sehingga menghasilkan air bersih yang berkualitas tinggi. Nah, karena airnya udah diserap dari udara tadi itu, sisanya kan tinggal udara panas dan kering. Yang ketiga, sisa udara panas dan kering itu masuk ke dalam dew point evaporation cooler. Nah, mesin ini tuh menggunakan air yang kita input sendiri untuk diuapkan. Nah, proses penguapan air itu kan akan menyerap panas dari udara panas dan kering yang dihasilkan dari mesin sebelumnya tadi. Nah, hasilnya itu udara dingin dan kering untuk mendinginkan seisi ruangan. Kemudian ada AC inverter system. Ketika pendingin udara inverter diaktifkan, kompresor beroperasi pada kecepatan tinggi untuk mendinginkan ruangan dengan cepat. Nah, setelah suhu ruangan mendekati suhu yang disetting, kompresor melambat, mempertahankan suhu konstan, dan menghemat energi. Fluktuasi mendadak yang terjadi pada suhu kamar akan tersensor dan langsung disesuaikan kembali untuk membawa suhu ruangan kembali ke suhu yang disetel. Perkenalkan, nama saya Syifa Fitria, NIM 1731937. Selanjutnya, di sini ada personal cooling cloud, yang merupakan teknologi pendinginan luar biasa yang ditargetkan untuk menawarkan AC ke tempat-tempat yang paling dibutuhkan, dengan fokus pada area yang lebih kecil. Dalam teknologi ini dapat memastikan tidak adanya energi yang hilang dalam pemanasan atau pendinginan ke seluruh rumah atau ruangan. Sistem AC bekerja melalui pelacakan gerak. Adanya pelacakan gerak tersebut yaitu dengan merasakan adanya orang di bawah AC dan melacak kecepatannya serta lokasinya. Melalui penggunaan nebulizer yang dipasang di langit-langit, setiap individu diberikan semprotan pendingin. Udara sejuk dari nebulizer inilah yang membuat orang di bawahnya tetap merasa sejuk.
Teknologi cloud gas ini menghemat banyak energi, mengurangi biaya pemanasan dan pendinginan, yang mendorong orang untuk tinggal di ruang terbuka bahkan di hari yang panas. Ide mengembangkan cloud responsive seluler untuk pendinginan ini diadopsi di dunia modern. Selanjutnya, di sini ada Energy Storage System for Cooling, yang merupakan teknologi baru dari HVAC yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam solusi pendinginan dan memanfaatkan energi terbarukan bisa menjadi solusi yang ideal. Ini akan membantu mengurangi efek pemanasan global. Sistem Ground Level Integrated Diverse Energy Storage atau GLIDS adalah teknologi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca. GLIDS merupakan teknologi penyimpanan energi dengan efisiensi yang tinggi, dapat menyimpan energi melalui input listrik dan panas, serta memasok listrik yang dapat dikirim. GLIDS menyimpan banyak energi dengan mengkompresi dan mengembangkan gas menggunakan piston cair. Hal ini dapat memungkinkan unit AC dapat memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan menggunakan panas tingkat rendah. Dalam prosesnya, lebih banyak energi akan disimpan dalam GLIDS. AC akan mengkonsumsi lebih sedikit energi, tetapi kinerjanya akan meningkat. Energi dapat dihemat melalui teknologi energy storage system, bisa menjadi solusi pendingin yang ramah kantong dan efisien untuk kebutuhan AC Anda. Selanjutnya di sini ada Advanced Heat Exchanger atau biasa disebut penukar panas tingkat lanjut, yang merupakan perangkat penting dalam sistem pemanas dan dingin. Tujuan dari Advanced Heat Exchanger ini untuk membuat orang yang berada di ruangan lebih nyaman dengan meningkatkan kinerja AC yang ada di ruangan tersebut. Teknologi di dalam pengembangan Advanced Heat Exchanger ini akan membantu mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh pendingin. Ini akan meningkatkan atmosfer dalam jangka panjang dengan menghilangkan penggunaan refrigeran atau freon di AC. Penemuan baru ini akan menjamin peningkatan efisiensi energi untuk sistem di masa depan. Meskipun tidak diadopsi oleh banyak orang, menggunakannya dapat meningkatkan tingkat kenyamanan dengan biaya yang lebih rendah dan memberikan solusi pendingin yang andal. Selanjutnya di sini ada bluefin dan goldfin. Goldfin dan bluefin adalah bahan yang bersifat hidrofilik. Komponen ini berperan menyebarkan air yang dihasilkan oleh evaporator atau kondensor dan mengalir ke sistem drainase di sepanjang aluminium foil hidrofilik. Jika tidak ada komponen dari bahan hidrofilik, tetesan air dalam jumlah besar yang tersisa pada sirip akan mempengaruhi pembuangan panas AC dan mempengaruhi efek pendinginan. Kondensor dengan sirip emas memiliki karakteristik anti korosi yang kuat, sangat meningkatkan masa pakai AC. Bahan yang digunakan pada kondensor dan evaporator dapat diketahui dengan melepas cover unit indoor maupun outdoor AC. Bluefin dan goldfin ini merupakan fitur lapisan yang membuat debu dan kotoran mudah dan cepat dibawa pergi oleh tetesan air yang mengalir. Tidak hanya itu, bluefin pada bagian evaporator dan goldfin pada kondensor yang berfungsi untuk mencegah terjadinya karat korosi serta kotoran yang